Assalamualaikum. Salaman dulu. Waalaikumsalam. Sama Mas apa ini? Mas Agung Benjin. Agung Benje. Ini dengan Mas Robar. Oke. Supaya enak nih wawancaranya. Nyeruput dulu. Siap. Kita nyeruput dulu Penikmat dong. kopi kita. Iya dong. Memang beda rasanya ya. Mas Agung Benje. Iya, gimana Mas? Mau tanya nih, Boleh. pertama kali kenal tumaritis tuh dari mana sih Mas? Saya pertama kali masuk Tumaritis ini kena berdua awalnya. Berdua. Ada saudara di Panjang berdua. Sekarang satunya lagi mondok kebetulan. Satunya lagi Di mau mondok. Saya kenal kurang lebih 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya. Karena kepentingan saya kerja kepentingan keluarga, saya makanya jarang sini. Kesini. Tapi tetap saya sambung silaturahmi, sebisa saya kesini. Oh, jadi menyempatkan waktu walau ada kesibukan Nah, gitu kurang lebih gitu ya. Namanya saya udah berkeluarga kan, jadi udah anak berapa nih? anak baru satu. Oh, baru satu ya. Istri satu. Oh ya, rajin bersyukur nanti ditahan. Nanti sabar. Oke. Mas Benji, jadi dari 2000 berapa tadi Mas kenal ini? Kurang lebih 3 atau 4 tahun gitu. Lupa saya. 4 tahun 2002 sekitar 19 18 mungkin ya. Iya, 2018 ya. 18. Oh, sudah lumayan lama ya. Lumayan lama. Pengalaman apa nih yang paling berkesan ketika di Tumaritis? Kalau saya ini kenal guru kita ya, Kang Ya. Sarip. Saya lebih kurang sih kalau saya dibilang ngambil keilmuan ya tetap keilmuan, tapi saya senangnya itu Tumaritis ini persaudaraannya. Jadi paling berkesan itu di Persaudaraannya. Oh. Karena dia Kang Sarip ini tidak memandang siapa dia kan. Jadi yang saya berkesan pokoknya kekeluargaannya, yang diutamakan keluargaannya. Pokoknya keilmuan mungkin yang keberapa lah, tapi yang saya senang kekeluargaannya. Jadi yang paling berkesan dari Tumaritis selama 2018 ya. 12 tuh ya. Paling berkesan itu dari segi kekeluargaannya, Keluarganya, saudaraannya. Persaudaraannya. Memang seberapa kompak sih persaudaraannya yang paling berkesan dari tadi kan bilang persaudaraan, kompakan. Paling berkesan nih ketika bantu apa ketika ada masalah langsung datang apa gimana tuh? Kalau masalah pribadi saya Ya. masalah pribadi lah ini Oke. ya. Nggak tahu sama yang anggota yang lain. Banyak lah dibantunya saya. Saya lagi susahnya gimana. Ya namanya konsultasi juga saya kan. Konsultasi. Saya bagusnya gimana? Kan saya kayak gini bagus apa enggak? Saya punya usaha kayak gini bagus apa enggak? Kesananya tetap saya tetap apa ya? Keilmuan, dibilang saya ngambil keilmuan nggak terlalu banyak sama Kang Sarip, karena saya lebih itu tadi saudaraannya, membantu sesamanya. Kang Oh, Sarip. mungkin jadi Tumaritis bisa menjadi wadah untuk saling apa ya, bertukar pikiran kurang lebih Iya, gitu ya. betul. Ketika seandainya Mas Benje ya, Mas Agung Benje lagi kesusahan, ada teman yang mendengarkan ada kurang lebih gitu ya, mendengarkan. ada teman yang mendengarkan untuk ini ada masalah, ada masalah ini. Memang sekarang memang susah sih memang Mas. Kalau aku lihat terus untuk mencari teman yang apa ya, yang bisa diajak curhat itu susah itu ya. Cuma Mas Agung Benje temukan di sini ya. Nah, banyak ditemukannya, ketemu keluarga baru, Keluarga baru. beda-beda orang, beda-beda ini kan, ketemu di sini, saling kenal, saling sapa, ketemu di jalan, saling sapa di jalan, saya main kemana, pas sapa, pasti disungguhin, itu enak gitu. Jadi memang enteng banget dulur ya, bisa dibilang dulur ya. Dulunya lebih mengutamakan persaudaraan intinya, Persaudaraan. persaudaranya. Kalau di Tumaritis sendiri kayak obat-obatan itu belajar nggak Mas? Obat-obatan selama saya masih di sini emang banyak obat-obatan herbal, emang pengobatan kan, Kang Sarip pengobatan sering belajar iya, saya sering melihat orang berobat ke sini, saya sering melihat, walaupun bukan saya yang sakit ibaratnya, saya sering melihat. Emang banyak pengobatan herbal. Orang herbal ya. Apa jangan kopi kita ini Nah, kopi itu. herbal juga nih? Itu salah satu contohnya itu, salah satu Contohnya kopi bunian. kopi bunian. Coba saya mau baca dulu sini. Boleh. Apa aja sih ininya ya? Khasiat dari kopi bunian ya. Bagi penonton ini ya. Ini ada gambar jinnya. Waduh ini ya. Ada gambar jinnya. Kopi bunian. Coba kita baca sih apa sih Mas? Aku juga mau tahu nih. Ini ya kan. Khasiat dari kopi bunian.
Kalau di sini ada mengobati sakit kencing. Ya bisa mengobati sakit kencing, mengobati sakit perut, Sakit perut, kram perut Hmm. gitu mungkin ya. Menurunkan demam. demam, sakit kepala juga ini ya. Sakit kepala, Oh ini cocok banget jadi mas untuk Siapa yang sakit kepala emang? enggak untuk mahasiswa mas, untuk mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi atau tesis Oh ya benar benar. Jadi, supaya nggak pusing, pusing, minum stres. kopi bunian. benar. Ya jadi di samping spiritual ternyata dia juga obat-obatan herbal ya. Tapi tetap ini di apa namanya prosesnya tetap melalui spiritual juga. Spiritual dia. Walaupun ini sudah berbentuk kopi, mungkin ada asma-asma Asma-asma, dalamnya. iya, Oke, terus di sini ada untuk mana tadi ya saya baca tadi membantu mengobati sakit mah. Nah iya itu sakit mah seperti penyakit dalam lah, penyakit jantung kan. Ini untuk anak-anak kosan. Wah, memang mas. Jarang makan gitu. Jadi nggak makan, minum kopi bunian ini mas. Ini semua lengkap di sini, tata caranya ada. Tata cara ya. Kalau emang kayak tadi penyakit mah, misalnya penyakit mahnya udah kronis, harus seminggu Berapa kali konsumsi? seminggu berturut konsumsi. Tapi alhamdulillah di luar sana udah banyak yang konsumsi ini Dan dan ini bukan cuma di Lampung nih. bukan cuma di Lampung ini, masih di luar sana banyak, di Pulau Jawa mungkin, di bahkan di luar Indonesia ada, di luar negeri gitu banyak yang konsumsi. Jadi untuk ininya di luar juga sudah ada ya. Sudah produksi Produksi ya. dan banyak yang rata-rata sembuh dengan kopi bunian ini. Dengan mengkonsumsi kopi bunian. Bunian ini. Oke. Jadi ini salah satu produk dari Tumaritis. Oh, Asli produk dari Tumaritis. Iya, iya. Kang Sarip ya. Itu Kang Sarip serius? Boleh tahu nggak sih? Saya bingung jelasinnya kayak apa lagi. Nggak apa-apa, sepengetahuan Mas. Saya. Ini Mas apa namanya? Mas Agung aja. Sepengetahuan Kalau saya dari ibaratnya saya dulu dari susahnya yang di sini, dari senangnya, banyak susahnya saya di sini malah, bukan banyak senangnya, malah kadang banyak nyusahinnya ibaratnya. Cuman ya itu tadi saya bilang, pikir Bang Sarip ini emang persaudaranya kayak aku ini, ngelebih dari mungkin mementingkan keluarganya daripada saudaranya, contohnya dia. Bisa kita pokoknya kita ada masalah aja, insya Allah lah mau membantu ya. saya membantu. Itu sekilas pengetahuan Kang Agung Benji tentang Kang Sarip ya. Ini juga jadi selain dia membahas tentang ini apa pengisian, ternyata juga membahas tentang obat-obatan ya, obat-obatan yang berbentuk herbal bisa dibilang. Ini tadi ada kopi apa? Bunian ya. Kopinya asli dari Tumaritis, Asli dari Tumaritis. Jadi selain di spiritual, pengisian tadi terus ada ikhlas mencari ridha Allah, ternyata Iya. Tumaritis juga membuat produk. Yang produknya di sini untuk khasiat nggak bisa ditanya lagi ya, nggak usah ditanya lagi ya. Di sini bisa dibaca sendiri nanti ya. Yang pesen bisa baca sendiri. Pesan ada di bawah ini, nanti kita lampirin nomornya, Nomor harganya. nomor. Kalau kamu konsultasi bisa langsung WA pribadi, tertarik apa emang emahnya udah kronis, jantungnya emang udah ini. Ya, alhamdulillah di luar sana banyak yang sembuh kok, berhasil dan sembuh. Makanya ini udah lama ini emang produksi, sering produksi, berhenti lagi, ada yang nanya lagi, produksi lagi, karena khasiatnya tadi membantu karena ramai tadi. Selain ini kopi, ternyata kopi ini sudah di asma. Nah biasa Bisa dibilang dikasih amal-amalan ya, Nah, gitu ya. ya. Jadi supaya yang minum juga mungkin dapat berkahnya kali ya, Nah, berkah dari lantunan-lantunan ayat Quran mungkin ya, benar. asma-asma Allah dan sebagainya. Terus untuk Kang Agung Binje, Mas Agung Binje. BJ. Binje ya. Kalau lagi musim hujan gini memang suka batu-batu bener. Terus ini juga pengobatan ini saya mau tanya sih Mas, kalau untuk pengobatan sendiri kan ada kadang-kadang orang tuh ada yang kena apa ya, kena luka gitu, Iya. luka apa kena pisau dan sebagainya gitu, itu bisa nggak sih diobatin gitu dari ini sendiri? Apa ini maksud saya pengobatan ini hanya sekedar yang spiritual aja gitu? Maksud saya yang kena pisau tangannya atau kena apa luka biasa gitu? Kan Apa juga obat-obat herbal itu bisa mengobati gitu?
mungkin bisa, cuman kebanyakan emang di sini kebanyakan kan kita dicek sama sarifnya apa itu penyakitnya non medis apa medis kita nggak tahu. Kalau biasa kalau ke iris ya mungkin Kang Sarip mungkin kalau lagi motong bawang pun ke iris ya ke iris Oke, gitu bisa. kan. Manusiawi pasti. Manusiawi ya, Iya, di bener. sini dikasih betadine ya. Ada nggak sih yang membedakan antara penyakit medis sama non medis gitu loh? Itu mungkin kalau yang bisa ya mungkin yang pakar mungkin ya pakar emang bisa mendeteksi penyakit non medis atau medis mungkin dia ketahuan emang apa banyak yang sering berobat ke sini dicek sama Mas Arif emang non medisnya ada emang medisnya ada. Ya pengalaman saya ikut Kang Sarip ya emang sering gitu emang non medis terus kita emang saya pernah pengalaman saya memberantas yang emang ngakunya orang pintar atau emang bukan orang pintar ngakunya dukun gitulah tapi emang bukan orang dukun malah menipu orang banyak. Maka saya sering saya dulu. Ada juga yang kayak gitu ya Sering saya. saya ngomong gitu. Kayak jadi bisa dibilang kayak Mengamankan, bully iya. bisa deh, Iya. dibulin lah bisa dibilang ya. Iya. Soalnya pernah saya juga tuh ngobrol sama satu orang ini juga sih, dia ahli spiritual juga, jadi dia mau cerita sama saya tuh ada juga orang-orang kayak itu, ini santet nih, jadi di kelapa itu memang sudah ditansukin sama dia gitu, kurang lebih kayak pakuan. Ya, jadi memang ada, jadi mungkin kayak Sarip dan sebagainya itu bisa tahu oh ini penyakit medis nih, ini non medis gitu loh. Ya. Makanya ya makanya tadi kalau emang yang ada mau berobat mungkin langsung yang datang ke sini atau benar-benar yang orang-orang yang benar-benar mengerti tentang spiritual. Apalagi kalau non medis kan kita emang ngerti, kita emang orang awam. Bisa aja kayak saya nggak bisa, saya bilang penyakit non medis nih, saya suruh bayar sekian. Nah kita orang awam pasti bayar aja, sembuh enggak apa enggak, lebih banyak itu tadi. Oke, Mas Agung Benje tadi. Benje. Mau tanya Mas, ini ada yang tanya sama saya nih ya. Iya. Bener nggak sih penyakit non medis itu kalau dibiarin bisa jadi penyakit medis? Bener nggak sih itu? Saya pernah dengar. Mungkin bisa. Karena emang non medis dia penyakitnya dalam atau ini kalau kedokteran biasanya ngomongnya apa serangan jantung. Padahal emang dikerjain sama orang-orang yang bertanggung jawab kan. Bisa jadi mungkin begitu. Jadi dia dari non medis bisa menjadi medis gitu kan. Jadi bahaya juga ya. Jadi bisa dibilang non medis ini harus apa ya? Segera diobati dengan orang-orang yang bisa gitu kan. Bisa. Gitu ya. Jangan memanfaatkan keadaan. Ini kalau boleh tahu depan rumahnya ini di mejanya banyak minyak. Ini produksi dari kami Maritis. Ini salah satunya Ageman Langitan. Ini Ageman langitan. Langitan. Maksudnya apa nih? Kok ageman itu langitan? tadi saya. Ini saya nggak bisa bahasa Jawa ini. Saya sendiri pun santrinya kurang paham maksudnya. Dan cuma dikasih tahu manfaatnya aja. Oh, manfaat dari Manfaatnya. ageman. Next time nanti saya tanya sama Kang Iya. Sarifnya langsung ini. Apa sih maksudnya dari ageman langitan? Pokoknya gitu. next time kita wawancara dia lah, beliau lah. Iya, next time ya kita wawancara. Emang manfaatnya apa, Mas? Manfaatnya kalau yang saya pegang sendiri ya. Iya. Contohnya lah misalnya tengah malam anak saya gimana sakit panas. Panas lah rewel anak saya masih umur 3 tahun mau jalan 4 tahun rewel nangis aja saya olisin ini perutnya karena emang masuk angin dia muntah dan akhirnya bisa istirahat tenang tidur dia bilang ya Allah walam ya apa emang dari ininya emang dari agama langitannya apa doa kita juga. Kalau di sini tulisannya sih melatih diri membersihkan hati, menata langkah untuk meraih ridho ilahi. Wah, ini dalam banget Mas. Itu makanya simak terus itu motivasi pagi. Motivasi pagi. Wah, Ada setiap pagi ada itu motivasi Motivasi kayak gini ya. pagi. Itu ada grupnya, ada grup. Iya. Maksud saya grup WA itu ada. Grup WA ada, grup Grup itu Facebook yang masuk ada. itu maksud saya yang masuk grup WA itu maksud saya Santri-santrinya anggota lah, santri-santri atau anggotanya ya. Jadi memang ada coach Iya. apa ya? Kayak gini tadi kan ya, Kata-kata menata beliau. langkah untuk meraih ridho ilahi kan dalam bahasanya. Ageman langitan. Ini
terbatas ini mas. Terbatas ya. Mungkin ini udah banyak dikirim ke luar Jawa, luar negeri, ini udah banyak. Sudah banyak ya. Misalnya cuman di kita ini terbatas. Gitu ya. Makanya kadang kalau orang awam, oh segini artinya sekian, mungkin orangnya nggak paham kan. Cuma kalau yang tahu khasiatnya, Hasilnya nggak ragu-ragu udah lagi. lagi. Alhamdulillah. Aja itu ya. Alhamdulillah. Dari sekian orang misalnya buka program ini sekian marah ya ibaratnya marah sekian misalnya 500 mungkin ada yang lebih dari 500 ngasihnya. Ada yang Ada lebih bisa dari 500 ngasih karena khasiatnya tadi. Khasiatnya. Nanti next time lah ya mungkin Kang Saripnya kita langsung Nah iya langsung wawancara, wawancarai bisa tentang caranya apa sih ini. maksud saya Ageman Langitan kok namanya ini kan kopi bunian. Maksudnya apa dari kopi bunian gitu kan terus Kopi orang Ageman bunian. Langitan gitu kan pasti yang ngasih nama pasti tahu lah. Tahu lah ya, Pasti tahu artinya lah ya. Artinya kenapa kamu Manfaatnya beri buat nama apa, ini ya. karena kan apa ya kalau kata nama adalah doa kan ya. Nama adalah doa. Mungkin lain waktu kita temuin ya. Kang Sarip. kan Sarip langsung ya. Ini aja dukun, aduh, maksud apa nih? Minyak dukun. Ini lebih serem lagi, minyak dukun, gimana nih? Namanya aja nih. minyak Oh, dukun. namanya aja yang serem ya. Insya Allah viral lah, mungkin biar viral lah mungkin. Insya Allah. Alhamdulillah juga ini produknya udah banyak dikirim ke seluruh Indonesia. Aturan pakai Dioles, dioleskan pada bagian yang diinginkan. Ini Lalu obat pijat. luar ya, Oh ini obat pijet ini luar. kayak minyak ini ya, minyak itu ya, minyak pijet gitu kurang Pijet, lebih gitu ya. angin ya. Pas jadi yang kayak ini tadi, ini ada asmanya semua ya mas? Ya semua pasti ada asmanya ini. Ada asmanya. Produk kami semua ada asmanya. Ada asmanya supaya apa yang kita mijet mendapat Ya. berkahnya, gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke. Minyak gosok dukun mas. Ini nanti lebih banyak lagi produknya. Aslinya banyak produk ini mungkin produk-produk yang ininya lah, ibaratnya yang depannya lah. Oh kalau ini juga nih, ini ada kopi juga. Oh ini saya main ke rumah mas ini. Pokoknya di sini harus ngopi mas. Iya di atas mejanya ini produk semua ini. Ngopi dulu mas. Ya. Ini salah satu. Biar enjoy ya. Syukur ini produk anggota kita aslinya. Oh anggota Anggota ya. punya usaha kopi Sobat Kental ini. Sobat Kental. Emang biji-biji pilihan. Saya pernah ke pabriknya langsung. Ini di mana kopi ini? Ini pabriknya ada di Bandar Lampung sini. Ada bantu lampu ya. Ada di Bandar Lampung. Kopi ini tadi kopi pilihan ya. Kopi pilihan. Saya ngelihat langsung produksinya emang benar-benar dipilih biji pilihan. Biji-biji kopinya emang yang nggak bagus emang dipisahin, yang bagus emang diolah. Kopi yang udah matang yang merah ya. Merah. Katanya, oh. Kopi Sobat Kental. Kopi memang kayaknya kental banget ya. Harus. Berkah semua pokoknya ya. Sudah di asma semua ya. Iya ya. Oke. Kembali lagi ke topik tadi kita masar ini aja gitu. Tiga iklan masuk kita kan. Itulah. Oke, masuk ke topik lagi nih. Tadi membahas tentang kesan tadi kan kesan tentang Sarip ya. Yang berkesan ke Mas Agung Binjai ya. Tapi asal bisa. Terus selanjutnya untuk Mas Agung Binjai mau tanya. Iya boleh. Ketika dikasih amalan gitu Iya. loh ya. Apa wajib kayak bayar mahar gitu loh Mas? Oh iya. Apa setiap ada amalan ada mahar gitu loh. Iya. Saya pertama kenal ya, pertama Ya. Kang Sarip mungkin ya karena dulu saya juga ibaratnya pemburu ijazah emang sama Ismail itu. Sama Mas saya, tadi ya, ya, sama Mas yang mondok sekarang ya. yang ngurus sekarang sudah saya mah. Dia manggil Mas karena masih muda saya. Mas ada ijazah di ya ini ke sana, Mas ijazah ini. Ya, saya kenal Kang Sarip ini dari dia, beliau dari Facebook kenal. Saya kesini, saya pertama di ijazah dia emang saya gratis. Cuma saya beli kayak produk aja karena saya sirama produk itu saya mahar sekian ya saya mahar karena segala produk kan dia pasti usaha modal juga. Kayak misalnya dia produk tasbih, saya beli tasbihnya kan pasti modal tuh tasbihnya. Saya Kurang lebih Mas ini jadi menyenangkan guru. iya. Jadi kan saya pernah dapat coach Mas dari Kiai saya dulu. Tugas guru itu mengajar dengan ikhlas. Nah, Itu wajib. iya. Tugas murid menyenangkan gurunya. Tapi lebih menyusahkan kita malah. Iya enggak loh maksudnya kan kalau gitu kan menyenangkan Iya, itu kan iya. enggak harus dengan materi, gitu kan. Mungkin benar. nggak bisa ngasih uang setidaknya bisa nyapu rumah Iya. ya. Karena gitu ya gitu. Ya kalau kita ajak ngobrol
ya kalau nyambung ngobrolannya. Oke. Karena dia setahu saya dia emang lebih suka keramaian, kita ngumpul-ngumpul di sini. Walaupun nggak dibahas keilmuan, apa yang kita bahas, misalnya ada masalah apa pribadi, jelas ceritain aja karena saudara semua kan apa bisa bantu, butuhnya apa emang saya mau ini nggak ada kerjaan misalnya tadi kan, ada yang masih lowongan pekerjaan di sini kan bisa karena Jadi saling membantu lah ya. Iya. Jadi untuk ini tadi nggak semua amalan itu jadi harus bermahar. harus bermahar gitu ya, kurang lebih gitu ya. Tapi Tapi- seorang murid juga harus peka lah ya, bisa dibilang ya. Iya. Kayak Mas tadi kan, kan Sarip kan nggak minta, harus mahar di sini. Iya. Setidaknya kita menyenangkan dengan beli produknya. Kurang lebih gitu ya. Iya, bro. Nah, Karena iya. ini ada program juga dari Kang Sari, karena Apa tuh? beramal dan berilmu. Beramal dan berilmu. Jadi kita dapat ilmunya, kita dapat amalnya. Karena kebetulan Kang Sari ini lagi bangun pondok, insya Allah pondok pesantren, pondok Riyadhul Al-Nekat di Risewu, Sawaran. Nekat ya. Ya, nekat. Emang nekat benar ya? Saya tahu dia, emang nekat benar. Nekat ya. Saya paham dia. Dia lebih, insya Allah lah, kalau emang itu pondok itu besar, itu semua dari anggota, maksudnya emang dari yang mengambil ijazah tadi dengan mark sekian. Karena saya paham pasti beliau juga dulunya pasti dia ngambil ilmu juga pasti ada mahar, mungkin ada puasa. Kalau sekarang kan diproduksi lebih ringkas lagi tanpa puasa, mungkin kita kerja kan nggak puasa, diganti dengan media kapsul. Kapsul itu biasanya apa pengganti puasa. Jadi kita tinggal ngewirit aja malamnya. Zikir ya. Zikir aja. Zikir tertentu ya yang sudah diberikan oleh guru ya. Jadi itu tadilah pergantian mahar. Karena makanya orang berpikir menjual dah kok mahar sih, harus mahar sekian. Dia nggak tahu perjuangannya mendapatkan ilmu Kok mahar, kok ilmu itu dimaharkan ya, gitu kan. tadi nggak tahu Karena perjuangan. memang guru juga itu dapat ilmu itu ya juga dengan Ya, dengan perjuangan. susah payah ya, Iya, susah payah. mungkin Iya. dia puasa Kalau seandainya memang sebulan. guru nggak mau dikasih uang atau dimahari ilmunya, ya setidaknya Iya. menyenangkan Iya, gurunya. betul. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu. Kita datang langsung ke markas. Insya Allah banyak ijazah apa langsung dijazahkan oleh. Kalau maksud saya Masyarakat. kalau kita silaturahmi gitu ke apa namanya markasnya? Tumaritis Majelis Setapak Tumaritis, ya, ya. Majelis Zikir dan Itu meditasi. semua orang bisa, maksud saya dari semua golongan, golongan dia. dari muslim non muslim itu maksud saya datang ke situ Datang sini untuk silaturahmi silaturahmi, boleh. pengobatan ya. Banyak anggota kita juga non muslim banyak. Ada. Banyak kok anggota kita. Dan alhamdulillah emang ada anggota non muslim dia masuk Islam pun ada. Oh, Karena mungkin jalan dakwah Kang Sarip lah kayak gini mungkin. Jalan dakwahnya mungkin begini kan, kita nggak bisa ceramah kayak orang-orang kan mungkin kan, dakwahnya begini dan seenggaknya dia kasih keilmuan, kita mengucapkan syahadat walaupun nggak langsung di syahadat kan, seenggaknya dia udah mengucap syahadat. ada ya. Udah kan zikirannya harus syahadat misalnya. Seenggaknya. Biar enggak ini Kopi lagi. memang beda rasanya ya. Beda. Kopi Bunia. Bunia. mungkin cukup untuk wawancara saya hari ini, mungkin cukup itu aja ya Mas. Saya makasih banget, ini sudah diberikan apa ya, wawasan pengetahuan baru tentang kumaritis khususnya ya. Mungkin ada di luar sana apa yang orang belum anggota bisa melihat channel ini, bisa main langsung ke markas atau tanya-tanya Kalau langsung. markasnya di mana? Markasnya di mana saya dia? Kamu saya juga lupa. Di Kurungan Nyawa. Kurungan Nyawa. Iya, Pesawaran. Pesawaran ya, Kurungan Nyawa Pesawaran. Pokoknya nanti ada lah di link Bawah di sini bawah ya. ya, oke. Di bawah nanti Iya. ada alamatnya lengkap, WA-nya ada mau bergabung. Monggo, terbuka Tumaritis kok. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.